tidak berdampak kepada kekurusan secara permanen, tidak berdampak kepada adanya kecacatan yang menyebabkan kepincangan atau sampai tidak bisa jalan. Dalam kondisi yang seperti ini, Majelis Ulama Indonesia menetapkan hewan tersebut sah untuk kepentingan pelaksanaan ibadah kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel pertanian Bang Yarta PPL. Apa kabar sobat tani semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sobat tani semua, pada konten kali ini ada informasi penting masih seputar virus PMK. Tetapi ini karena kita berdekatan dengan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban yang sebentar lagi akan kita rayakan. Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia atau MUI akhirnya mengeluarkan fatwa. Tetapi sebelumnya, terima kasih untuk sobat semua yang sudah mengunjungi channel ini. Semoga bermanfaat, rezekinya berlimpah ruah, dan yang pasti, sukses selalu untuk Anda. Dan untuk yang baru pertama kalinya mampir, jangan lupa untuk tekan like, share jika menyukai konten ini. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Sobat tani semua, fatwa MUI ini ditetapkan setelah adanya permohonan fatwa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Menindaklanjuti permohonan tersebut, MUI melakukan pendalaman substansi masalah dengan mengundang ahli di bidang peternakan dan kesehatan veteriner untuk mengetahui lebih lanjut ihwal penyakit mulut dan kuku, gejala klinisnya, pengaruh serta mitigasinya. Fatwa ditetapkan pada hari Selasa 31 Mei 2022 dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI serta Ketua MUI Asrorun Niam Soleh dan Sekjen Amir Syah Tambunan. Sehingga kemudian terbitlah Fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku yang kita kenal dengan PMK. Terdapat 3 hukum terhadap penyakit tersebut, yakni sah, tidak sah, dan tidak memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Mengutip bunyi fatwa tersebut bahwa yang pertama, hukum berkurban dengan hewan yang terkena PMK ditafsir sebagai berikut. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan, seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur lebih dari biasanya, maka hukumnya sah untuk dijadikan hewan kurban. Berikutnya, hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat, seperti lepuh pada kuku sehingga kukunya terlepas, dan atau menyebabkan pincang, sehingga hewan tidak bisa berjalan, serta menyebabkan kondisi yang sangat kurus, maka hukumnya tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK dalam rentang waktu yang dibolehkan kurban pada tanggal 10 sampai dengan 13 Zulhijjah, maka hewan ternak tersebut sah untuk dijadikan hewan kurban. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK setelah lewat rentang waktu yang dibolehkan berkurban, maka sembelihan hewan tersebut dianggap sedekah, bukan hewan kurban. Pelubangan pada telinga hewan dengan air tag atau pemberian cap pada tubuhnya sebagai tanda bahwa hewan sudah divaksin atau sebagai identitasnya tidak menghalangi keabsahan hewan kurban. Selain itu, dalam fatwanya MUI juga mengeluarkan 10 poin panduan kurban untuk mencegah peredaran wabah PMK. Sebagai berikut. Yang pertama, umat Islam yang akan berkurban dan menjual hewan kurban wajib memastikan hewan yang akan dijadikan kurban memenuhi syarat sah, khususnya dari sisi kesehatan, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, umat Islam yang melaksanakan kurban tidak harus menyembelih sendiri dan atau menyaksikan langsung proses penyembelihan. Yang ketiga, umat Islam yang menjadi panitia kurban
dengan tenaga kesehatan, perlu mengawasi kondisi kesehatan hewan, dan proses penyembelihan atau pemotongan dan penanganan daging, maupun jeroan atau isi dalam, dan limbahnya. Yang keempat, dalam hal terdapat pembatasan pergerakan ternak dari daerah wabah PMK ke daerah yang lain menyebabkan kurangnya stok, maka umat Islam yang hendak berkurban dapat berkurban di daerah sentral ternak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan mewakilkan atau taukil kepada orang lain. Berkurban melalui lembaga sosial keagamaan yang menyelenggarakan program pemotongan hewan kurban dari sentra ternak. Yang kelima, lembaga sosial keagamaan yang memfasilitasi pelaksanaan kurban dan pengelolaan dagingnya agar meningkatkan sosialisasi dan menyiapkan layanan kurban dengan menjembatani calon pekurban dengan penyedia hewan kurban. Berikutnya adalah bahwa lembaga sosial keagamaan yang memfasilitasi pelaksanaan kurban dan pengelolaan dagingnya agar meningkatkan sosialisasi dan menyiapkan layanan kurban dengan menjembatani calon pekurban dengan penyedia hewan kurban. Yang keenam, daging kurban dapat didistribusikan ke daerah yang membutuhkan dalam bentuk daging segar atau daging olahan. Yang ketujuh, panitia kurban dan lembaga sosial yang bergerak di bidang pelayanan ibadah kurban diwajibkan menerapkan prinsip kebersihan dan kesehatan. Hal ini lebih bertujuan untuk mencegah penyebaran virus PMK lebih meluas. Yang kedelapan, pemerintah juga wajib menjamin ketersediaan hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat untuk dijadikan kurban bagi masyarakat muslim. Namun bersamaan dengan itu, pemerintah juga wajib melakukan langkah pencegahan agar wabah PMK ini atau penyakit mulut dan kuku ini dapat dikendalikan dan tidak meluas penularannya. Yang kesembilan, pemerintah wajib memberikan pendampingan dalam penyediaan, penjualan, serta pemeliharaan hewan kurban untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan hewan kurban itu sendiri. Terakhir, bahwa pemerintah wajib mendukung ketersediaan sarana prasarana untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban melalui rumah potong hewan atau RPH. Artinya memang sebaiknya penyembelihan ini kita lakukan di RPH, bukan asal melakukan kemana kita ingin. Sesuai dengan Fatwa MUI tentang standar penyembelihan halal agar penyebaran virus PMK dapat dicegah semaksimal mungkin. Demikianlah Sobat Tani semua. Pada dasarnya kita semua berharap semoga penyakit mulut dan kuku ini segera dapat diatasi. Dan kita semua tidak menjadi was-was di dalam berkurban pada Hari Raya Idul Adha khususnya di tahun ini. Semoga konten ini bermanfaat dan berguna bagi kita. Tak ada gading yang tak retak. Tak ada kalimat terucap yang tak memiliki salah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Berjumpa kembali pada konten berikutnya. Wassalam. Salam Tani.